Shalom, selamat pagi anak-anak semua, orang tua, teman-teman yang berada dimanapun pada saat ini. Selamat bertemu kembali dalam ibadah PA Jumat SD Swasta GKPS Sibaro. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai ibadah PA kita, mari kita berdoa. Anak-anak di rumah, lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk berkat-Mu yang Engkau berikan pada kami pada hari ini. Ya Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah PA kami. Berkati ibadah PA kami ini dari awal hingga nanti sampai dengan selesai. Berkati kami ya Tuhan, lindungi kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Amin. Anak-anak, kita akan bernyanyi. Persiapkan dirinya. Kita bernyanyi, Ku Suka Menuturkan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi sekali lagi, Oh Sukacitaku.
buat kita semuanya, kepada anak-anak SDG KPS Sibaro, Bapak Ibu guru, dan juga orang tua yang mengikuti ibadah pada saat ini. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih ya Tuhan buat berkat Tuhan dalam hidup kami. Bahkan hingga saat ini pun Tuhan, kami boleh merasakan nikmatnya cinta Tuhan kepada kami. Ya Tuhan, kami akan dengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami agar kami boleh fokus dan menerimanya di dalam hidup kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Buat kita semuanya, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, yuk kita saksikan video berikut ini yang bercerita tentang kabar gembira bahwa Yesus telah bangkit. Kisah ini diambil dari Lukas 24 ayat 36 sampai 49. Dan sementara mereka bercakap-cakap tentang hal-hal itu, Yesus tiba-tiba berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata kepada mereka, "Damai sejahtera bagi kamu." Mereka terkejut dan takut dan menyangka bahwa mereka melihat hantu. Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu terkejut? Dan apa sebabnya timbul keraguan-raguan di dalam hati kamu? Lihatlah tanganku dan kakiku. Aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah. Karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku." Sambil berkata demikian, ia memperlihatkan tangan dan kakinya kepada mereka. Dan ketika mereka belum percaya karena girangnya dan masih heran, berkatalah ia kepada mereka, "Adakah padamu makanan di sini?" Lalu mereka memberikan kepadanya sepotong ikan goreng. Ia mengambilnya dan memakannya di depan mata mereka. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa, mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku. Tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi. Nah, kita sudah menyaksikan video yang bercerita tentang kebangkitannya Yesus dan saat Yesus menampakkan dirinya di tengah-tengah murid. Nah, pernah nggak kita merasakan kebahagiaan dalam hidup kita? Pasti semuanya pernah merasakannya. Sama seperti murid-murid yang merasakan kebahagiaan dan sukacita ketika Yesus menampakkan dirinya. Bahwasanya kitab Musa telah tergenapi. Pada hari yang ketiga, Yesus akan bangkit. Nah, buat kita semuanya, setelah murid-murid melihat dan menyaksikan bahwa Yesus benar-benar bangkit, mereka semuanya bersuka cita. Mereka semuanya pergi dan menceritakan kisah tersebut kepada orang banyak. Bahkan ada yang menuliskannya. Iya, yang menuliskannya hingga sampai saat ini pun kita dapat mendengarkannya atau membacanya, yaitu lewat Alkitab. Jadi kisah sukacita itu tetap diceritakan. Nah, buat kita, bagaimana sih kita dalam hidup kita ini boleh menceritakan kisah sukacita? Iya, tentunya jangan malu bercerita tentang kisah sukacita itu kepada orang lain. Menceritakan betapa Yesus sudah bangkit dan
memberikan kehidupan baru buat kita, bahwasanya Yesus tetap menyertai kita dan tidak akan pernah meninggalkan kita. Buat anak-anak nih, anak-anak SDG KPS Sibaro, pernah nggak menceritakan kisah sukacita? Pernah ya? Mungkin saat kamu mengalami sukacita karena nilai ujian kamu bagus, silahkan ceritakan kepada orang lain. Sampaikan, ya sangat-sangat bersyukur. Tadi malam aku berdoa. Sebelum ujian saya berdoa. Saya berdoa supaya Tuhan tolong aku untuk boleh mengikuti ujian dengan baik. Dan puji Tuhan nilaiku bagus. Nah, sampaikan kabar sukacita itu kepada orang lain. Atau, aku sangat bersyukur karena aku merasakan kasih Tuhan. Awalnya aku tidak berani untuk mengikuti atau menyampaikan sesuatu di depan kelas saat kami presentasi. Tapi Tuhan tolong aku beri keberanian. Nah, hal-hal seperti itu merupakan contoh-contoh menceritakan kisah sukacita. Tentunya yang berasal dari Tuhan. Nah, kalau anak-anak SDG KPS Sibaro terhadap teman-temannya yang lain, ada enggak melakukan hal demikian? Iya, karena Tuhan menciptakan kita manusia untuk memuliakan Dia. Tuhan menciptakan mulut kita ini pun untuk mengabarkan sukacita itu. Jangan kita pakai mulut kita ini untuk berkata bohong. Jangan kita pakai mulut kita ini untuk berkata yang tidak sopan. Jangan sampai kita menyakiti hati teman kita lewat mulut kita. Jangan sampai kita membuli teman kita lewat mulut kita. Tapi apa? Lewat mulut kita ceritakanlah kisah sukacita. Nah, itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Yuk, sekarang yang jadi ayat hafalannya adalah, ada yang tahu? Ya, silakan kamu buka Lukas 24 ayat 47 sampai 48. Anak-anak silakan dihafal ya. Ini adalah ayat hafalan kita. Supaya apa? Supaya juga kita tetap diingatkan bahwasanya kita diciptakan Tuhan untuk memuliakan Dia, begitu juga mulut kita diciptakan untuk menceritakan kisah sukacita. Oke. Nah, buat kita semuanya, semoga firman Tuhan hari ini mengingatkan kita untuk tetap menyampaikan kata-kata sukacita, menyampaikan kata-kata yang positif kepada orang lain, tidak membuli, apalagi menyakiti orang lain lewat perkataan kita ya. Nah, sekarang yuk kita berdoa sembari meminta pertolongan sama Tuhan supaya kita diberikan kekuatan menyampaikan kabar sukacita. Yuk. Terima kasih ya Tuhan, kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tolonglah kami ya Tuhan, agar kami dapat memakai mulut kami untuk mengabarkan cerita sukacita, agar orang lain juga terberkati lewat perkataan kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.